Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galus Karkinasi dari kelas D3B jurusan Gizi Politeknik Kesehatan Jakarta 2. Di sini saya akan melakukan penyuluhan mengenai masalah gizi yang masih banyak terjadi di kalangan masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah obesitas. Dari flyer ini, saya mengangkat tema cegah obesitas dengan pola makan teratur dan rutin olahraga. Obesitas merupakan kondisi kronis di mana terjadinya penumpukan lemak yang tinggi di dalam tubuh. Obesitas dapat terjadi karena asupan kalori yang masuk ke dalam tubuh lebih banyak dibandingkan membakar kalori. Sehingga apabila kondisi ini terus dibiarkan, maka dapat menjadi penambahan berat badan yang secara berlebih sehingga dapat menyebabkan orang obesitas. Apa saja sih faktor-faktor penyebab obesitas? Faktor-faktor penyebab obesitas antara lain, yang pertama adalah faktor genetik atau keturunan, yang kedua efek samping dari obat-obatan, yang ketiga karena kehamilan, keempat pertambahan usia, yang kelima permasalahan medis lainnya. Selain itu, faktor utama dari obesitas sendiri adalah tidak baiknya pola makan yang selama ini dilakukan serta kurangnya aktivitas fisik. Bagaimana seseorang dapat dikatakan obesitas? Seseorang dewasa dapat dikatakan obesitas apabila indeks massa tubuh atau IMT mencapai nilai lebih dari 25. Indeks massa tubuh dapat dihitung dengan cara membandingkan berat badan dengan tinggi badan seseorang. Apabila angka tersebut mencapai 25 atau lebih, maka status gizi orang tersebut adalah obesitas. Hasil dari nilai IMT ini dapat menentukan status gizi seseorang, yaitu kurang, lebih, normal, atau berlebih sehingga dapat menjadi obesitas. Menentukan seseorang yang obesitas dapat dilakukan dengan cara yang pertama mengukur IMT atau indeks massa tubuh, yang kedua dengan cara mengukur RLPP atau rasio lingkar pinggang dan panggul, yang ketiga mengukur tebal lipatan pada kulit, dan yang keempat adalah mengukur kadar lemak di dalam tubuh dengan alat tertentu. Berdasarkan hasil riset dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, menurut proporsi berat badan lebih dan obes pada dewasa usia lebih dari 18 tahun pada tahun 2007 dan 2018 menunjukkan bahwa berat badan lebih atau overweight dan obesitas terjadi pada tahun 2018 dengan angka yang tertinggi. Jika seseorang mengalami obesitas, maka banyak sekali penyakit lainnya yang ditimbulkan akibat dari obesitas tersebut. Di antaranya adalah sulit bernafas, timbulnya masalah pada kulit, nyeri pada persendian otot dan kaki, hipertensi, dan varises. Maka dari itu, penting bagi kita untuk menjaga berat badan ideal dan normal supaya tidak menimbulkan penyakit yang lebih banyak lagi yang disebabkan oleh obesitas tersebut. Apa saja yang dapat dilakukan agar tercegahnya dari obesitas? Obesitas dapat dicegah dengan cara berolahraga secara teratur, menjaga pola makan yang baik, tidak makan makanan berlebih dan mengonsumsi makanan yang gizi seimbang, serta rutin memantau berat badan dan konsisten dalam menjalani aktivitas fisik tersebut. Upaya dalam pencegahan obesitas dapat dilakukan dengan cara menerapkan 4 prinsip gizi seimbang atau yang disebut dengan 4 pilar gizi seimbang. Apa saja 4 pilar gizi seimbang tersebut? Di sini ada 4 prinsip atau 4 pilar gizi seimbang. Di antaranya membiasakan makan makanan beraneka ragam dan bergizi seimbang, pola hidup bersih, pola hidup aktif dan olahraga, dan senantiasa memantau berat badan. Dalam upaya pencegahan obesitas, hal pertama penting yang dapat dilakukan adalah menjaga pola makan yang baik dan makan makanan yang bergizi seimbang. Apa saja sih gizi seimbang itu? Makanan bergizi seimbang diantaranya terdiri dari makanan pokok, lauk pauk, nabati dan hewani, sayur-sayuran, buah-buahan, dan juga konsumsi air putih yang cukup. Upaya selanjutnya yang dapat dilakukan adalah berolahraga secara rutin dan teratur. Melakukan 150 hingga 300 menit aktivitas intensitas dengan tingkat sedang dapat membantu mencegah penambahan berat badan. Aktivitas intensitas yang dapat dilakukan adalah berenang dan berjalan kaki. Selanjutnya adalah memantau berat badan secara rutin. Setidaknya pantaulah berat badan selama 1 minggu sekali. Apa tujuannya? Hal ini bertujuan agar kita mengetahui
berapa penurunan atau kenaikan berat badan yang terjadi selama 1 minggu. Maka dari itu diusahakan agar berat badan tetap ideal dan normal seperti biasanya supaya tidak berlebih atau berkurang. Kemudian dari segi sikap, untuk mencegah obesitas maka diperlukan sikap yang konsisten. Berpegang teguhlah pada rencana untuk membentuk tubuh yang sehat dan berat badan yang ideal. Cukup sekian pemaparan tentang obesitas yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, terima kasih. Akan saya ulangi pertanyaannya. Salah satu dampak yang ditimbulkan jika mengalami obesitas adalah terjadinya hipertensi. Mengapa dapat terjadi demikian? Saya akan menjawab pertanyaan yang sudah diajukan. Obesitas merupakan kondisi di mana meningkatnya berat badan dengan berlebih, dan hal ini dapat mengakibatkan zat gizi atau nutrisi dan oksigen yang dialirkan ke dalam sel melalui pembuluh darah mengalami peningkatan. Maka dari itu, hal ini dapat mengakibatkan peningkatan tekanan di dalam darah, sehingga dengan obesitas seperti ini dapat mengakibatkan hipertensi juga. Baik, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana maksud dari pola makan yang tidak tepat? Jawabannya adalah pola makan dapat dikatakan kurang tepat apabila makan makanan yang berlebihan, makan terburu-buru, melewatkan sarapan, waktu makan yang tidak tepat, salah memilih makanan, dan kebiasaan dalam mengemil makanan ringan. Maka dari itu, mari kita bersama terapkan sesuai dengan tema yang saya ambil untuk penyuluhan ini, yakni cegah obesitas dengan pola makan teratur dan rutin olahraga. Sangat penting untuk menjaga pola makan yang baik dengan diimbangi aktivitas fisik agar tidak terjadinya obesitas. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.